Gue setuju ada standarnya memang, tapi kalau misalnya standarnya adalah ya kan DNB juga begitu kan. Iya. Lu harus dites dulu tempatan lu berapa. Iya, makanya kekuatan fisik lu betul. berapa. Lu keluar dari NBA mau main di mana aja bisa gitu. Exactly, betul. Ini belum tentu kan? Yoi. Nanti udah main pro bisa main mahasiswa lagi kan? Yoi, itu beda lagi ceritanya. Nggak kan bisa. Iya. Bisa. Aslinya kan daripada. Ya. Halo, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Gua Idan, sebelah kanan gua ada Dimas, sebelah kiri gua ada Juru Holiday. Juru Yoi. Holiday, kayak Adrian. Kalah ya? Boy, sekarang IBL sudah rata-rata ada berapa game, Kit? Waduh, nggak bisa tuh kayak gitu. Bisa, Boy, bisa tambah satu aja, Boy. Nggak bisa gitu. 20 lah. Cuma satu yang 21, ya 20 Enggak, total lah. kan harus main 26 kali ya. Satu tim tuh harus main 26 kali. Sekarang udah main sekitar 20-an lah. 20-an. Beberapa waktu yang lalu itu ada pertanyaan menarik dari siapa yang nanya ya? Playoff berapa tim gitu nggak? Bukan, Oh, bukan Boy. Dia nanya begini. Menurut lu, ini sebenarnya pertanyaan yang diulang-ulang ya, tapi nggak apa-apa lah. Kehadiran pemain asing Oh. saat ini ngaruh nggak kepada pemain lokal? Tambah jago nggak pemain lokalnya? Dimas dulu deh. Ngaruh nggak, Boy? Kan dia kan sempat tuh main kan. Sempet dia sih Ngaruh tambah nggak jago. Tambah jago nge-shoot iya. Iya. Soalnya jarang pegang bola. Tambah jago nggak? Gini, gue nggak bisa ngomong karena pemain asing ya. Mereka tambah jago. Tambah naiklah skillnya. Tapi itu nggak cuma karena asing, tapi karena coachnya juga. Oh, lu baca main basket lu? Kalau enggak, ini kalau gua. enggak beneran. Iya. Karena ya tetap peran coach yang paling utama lah dalam satu tim. Itu gue setuju. Itu baca main basket. Enggak. Jadi lu nggak baca? Lu nggak baca parah juga. Baca. Iya. Salah mulu. Gitu Iya, karena ya yang harapan gue dulu ya akhirnya ya harusnya coach makin maju juga lah kemampuannya, nggak cuma dalam ya ada satu head coach namanya yang megang keseluruhan tim, tapi kan ada yang coach yang khusus skill, khusus fisik. Jadi kalau misalnya ngaruh apa enggak nih dari 100 nih berapa persen ngaruh, berapa persen nggak ngaruh? 20%, pemain asing? Iya, terhadap pemain lokal. 50-50 lah gua. Anjing 50-50 gede banget dong berarti. Iya karena ya Nggak kebukti juga berarti kalau bilang gitu. iya 50%-nya dari pemain asing, 50% dari coach gitu loh. Ini gue kasih lihat ya, ini pas. Ini data yang agak lama sih, seminggu lewat, 2 minggu lewat. Ini pemain yang poinnya, pemain lokal nih ya. Hah? Yang poinnya paling tinggi ini. Total poin. Total poinnya ya. Hmm. Ya ini standar-standar aja nih. Abraham Damar Grahita, Jamar Johnson, Abraham Wenas. Nah ini kan lokal nih, Jamar Johnson. Iya, ini lokal, Iya. Leicester lokal. Ini Iya. yang nama kejutan cuma Reza Guntara doang nih. Which is harus kita akui memang tambah bagus gitu sama PJ. Lu gimana, Boy? Ngaruh nggak, Boy? Enggak. Enggak ya? Ntar lu gue balik lagi ke Dimas. Berarti sebenarnya gunanya pemain asing buat apa dong? Buat nambah penonton IBL. Oh iya itu betul, setuju gue. Iya kan? Setuju. Itu kan pasti. Lebih banyak dang. Lebih Iya. banyak slam dunk. Lebih banyak crossover. Sama Nah, kalau ya, dangnya udah lebih banyak, sebaiknya nggak perlu terlalu happy lah setiap ngedang. mungkin juga pemain asing siapa tahu buat naturalisasi kita. Apa? Naturalisasi. Kita Enggak, ini kan juga siapa udah tahu. Ini juga pernah di main basket nih. Nggak ngefek, Boy. Cuma Nggak satu ngefek, yang ya? boleh main. Iya makanya. Enggak maksudnya. Oh, tapi kecuali SEA Games ya boleh. Iya, itu tergantung maksud gua. panitia. Kan datang nih, siapa tahu wah ini bagus kita naturalisasi aja yuk gitu loh. Ada nggak menurut tuh yang cocok dinaturalisasi Sekarang untuk ini? Indonesia? Iya. Belum. Nggak ada ya? Belum ada. Nggak ada. Mending yang dulu aja. Ada komentar waktu itu, salah satu komentar. Apa guna pemain asing saat ini kehadirannya di liga kita di IBL? Iya, gue jawabannya tambah penonton. cukup. Iya, tambah penonton gue setuju. Just good. Tambah terhibur gitu. Iya. Dia nulis gini. Kehadiran pemain asing itu tujuannya cuma satu. Untuk memperlihatkan kepada kita secara langsung seberapa jauh gap kita antara pemain asing dan pemain kita gitu. Gue juga anjing bener juga nih gitu. Wah, kacau banget. Kacau sih emang itu. Kacau. Tapi real. Gimana Boy? Lu Boy? Gimana Boy? Nggak ngefek nggak? Enggak, ini kan juga waktu itu
gue tulis di Main Basket sih masalah ini tentang gimana waktu itu ada beberapa pihak yang sebaliknya pandangannya. Sebaliknya adalah gini, mereka mengkritisi bahwa ini dengan banyaknya pemain asing, adanya pemain heritage, kemudian pelatih asing juga gitu. Peran lokal pelatih dan pemain ini semakin hilang, semakin terpinggirkan, semakin kalau mereka ngomongnya kalau misalnya main basket ataupun banyak yang kita pengen pemain tuh bisa berbagai macam skill, peran gitu, jadinya semakin terkotak-kotakan gitu. Menurut gua itu sesuatu yang sangat-sangat Indonesia banget gitu. Nyari yang salah tanpa sama sekali untuk menyadari gimana merekanya sendiri gitu menurut gua ya. Soalnya setelah beberapa kali ngobrol sama pemain lokal ya, gak sedikit yang ngomong tentang effortnya pemain lokal. Gue ngobrol sama pemain asing, tapi gak sedikit dari mereka yang ngomong kalau effortnya pemain lokal ini memang kurang. Effort tuh baik di latihan dan juga di pertandingan ya. Jadi maupun kayak kemauan, basically cuma masalah kemauan aja gitu loh. Saat lu lihat pemain asingnya tambahan, ya ngapain gue tambahan? Gitu. Dan itu terjadi kan udah bertahun-tahun sebenarnya. Dulu gue ingat banget gue ngobrol sama Coach Koko, yang sekarang di PJ, dulu di CLS gitu. Waktu itu yang juara ya, Doc Herring, terus Wong Wei Long, Messi Eso, itu tambahan sama Coach Koko rebutan. Rebutan, jangan sampai gue diduluin sama yang lainnya, soalnya jadi gue ngantri. Gitu. Nah, jadi malas nunggunya, tapi gue harus rebutan gitu. Saat pemain lokalnya ya nggak sebanyak itu. Pokoknya waktu itu, seingat gue, salah satu yang di stage sama Coach Koko, gue bisa dicari ya, tapi nggak tahu masih ada nggak ya? Dulu sama Coach Koko itu ya, yang lama-lama di Spotify ya. Itu seingat gue, yang dia mention waktu itu cuma Arif yang tambahan, seingat gue ya. Tapi nggak tahu kalau yang lain waktu itu ada ya. Tapi intinya memang di kemauan aja gitu. Soalnya basically balik lagi, ini logika yang harus gue sampaikan ke semuanya. Pemain asing itu datang ke sini dibayar benar, diharapkan untuk menang benar. Tapi none of them berharap juga bermain 40 menit. Kalau gue bisa bermain nggak 40 menit, ya nggak apa-apa. Pasti mereka senang-senang aja. Kalau gue nggak harus ngambil bawa bola dari depan sampai belakang, cuma di satu pick and roll, gue attack sendiri, ya nggak apa-apa. Gitu. Setelah gue lihat ya, berkali-kali ngobrol gitu, mereka ngarepnya juga pemain lokal tuh selalu setiap dapat bola, kosong, shoot aja. Tapi kemarin banyak yang enggak. Gitu. Jadi, lagi jangan menyalahkan pemain asing untuk mereka melakukan apa yang mereka lakukan, karena udah tahu mereka ini apa yang terjadi dari pemain lokalnya gitu. Menurut gue, ya terserah kalau mau nyalain pemain lokal ya, tapi ini yang gue lihat sendiri gitu. Bagaimana, pertanyaan gue adalah, gimana lu setiap hari nih main, kemarin gue tanya ke salah satu tim pemain asingnya gitu. Kan lu latihan sama mereka tiap hari, sama pemain lokal ini. Terus kenapa pemain lokal ini masih takut lawan pemain asing di pertandingan? Apa yang bikin gitu? Jawabannya ternyata, gue kenapa nggak mikir gitu? Jawabannya gini, kan kalau dia di latihan, kan asingnya 3, yang 2 biasanya kecil atau 2 gede gitu kan. Nah, yang dua ini yang satu ukuran pasti match up. Main terus bareng. Iya, ada hadapan. Iya. Lah, satu gue dijaga orang lain gitu. Jadi mereka ini yang lokal-lokal nggak pernah match up sama asingnya. Gitu. Nah, mereka baru match up pas di pertandingan. Kaget lah mereka. Takut lah mereka. Jadi memang harus lebih sering ditemuin sama kayak gini gitu. Langsung, anjir, iya juga ya. Gue kira tuh selama ini kalau latihan kayak gitu, capek sama asing. Ya, sama lokal. Ada pemain yang pernah ngomong gitu, ada pemain asing ngomong kayak gitu. Oh, pemain asing ngomong kayak gitu. Okay. Jadi kayak, kan gue nanya, soalnya berapa kali gue lihat ya, pernah dalam situasi 2-1, MK waktu itu juga gue kasih tahu gitu. Posisi fast break 2 lawan 1, pemain asingnya passing, satunya ini asing, jadi yang defense asing gitu. Dia udah layup ini, naik, turun lagi, passing, turnover. Pemain asing yang tadi passing ngomong, why you not shoot it? Layup. Akhirnya 2 sequence atau 3 sequence kemudian, situasi yang sama, 2-1. Apa yang dilakukan? Asingnya nggak passing. Karena tahu dia nggak bakal finishing kan. Jadi kita nggak bisa point finger ke pemain asingnya kayak maruk lu gitu. Gue passing ke lu nggak nge-shoot anjir gitu. Dan itu berulang, belum ada perubahan yang drastis ya. Sekarang paling gampang aja bisa dilihat, kalau menurut gue, berapa banyak pemain yang nanti bisa dilihat di datanya di IBL, gue nggak tahu sih ada apa enggak ya, soalnya kadang-kadang kurang lengkap gitu, sama urutannya nggak tepat. Berapa banyak yang ngetemnya di atas 7, lokal. 8. Lokal. Tem nembak ya? Dikit banget. Menurut gue sih dikit banget. Even, sorry itu saya ya,
terlepas dari tetap tinggi poinnya, tetap bagus efisiensinya, Caleb pun turun jumlah attempt-nya dengan ada kita nggak mau ngomong Lester Prosper, ya memang pemain Indonesia, tapi ya kita harus akui dia naturalisasi American born, jadi ada 4 pemain asing untuk Dewa United di lapangan. Gitu. Kok 4 sih? 3 sorry. 3 pemain asing untuk Dewa United di lapangan. Dan satunya Caleb, satunya Hardy gitu. Ini kan, dan ini shootingnya benar-benar diambil semua gitu. Jadi ya gitu. Jadi ya, kalau menurut gua, tapi di satu sisi, menurut gua kalau misalnya Solano, Jordan Adams main, saat mereka bisa ngeliat Caleb kosong pasti dikasih. Kenapa? Karena mereka tahu Caleb bakal masuk gitu. Jadi balik lagi, bagaimana pemain lokal ini melakukan latihan mereka setiap harinya, shootingnya masuk apa enggak, pasti kan bikin pemain asing juga lebih nyaman gitu. Gimana Mas? Ya berarti ketahuan gitu kenapa mereka melakukan itu, karena apa yang dilakukan lokal nggak sesuai ekspektasi mereka gitu loh. Karena harapannya adalah pemain lokal tuh ya dapat passing dari dia, ya bisa control the game, bukan buat jadi gua passing lu passing gua balik lagi gitu loh. Tapi lu bisa control the game, karena ini liga ya kita dulu di sini gitu loh. Harusnya saling tahu ya, berapa nih? 14 tim ya, harusnya semuanya tahu lah gitu loh. Lu mainnya kayak gimana. Ini udah, apalagi udah sampai 20 game nih, udah hampir 20 game kan. Tapi karena lokalnya ngerasa, ya kasih asing aja biar mereka nyelesain gitu loh. Akhirnya ya memang asingnya jadi nggak ngebantu, jatuhnya nggak ngebantu si lokal gitu loh. Karena lokalnya juga di passing nggak ngelakuin apa-apa gitu loh, nggak sesuai ekspektasi si asingnya. Di passing yang lo harapkan adalah lu gocek sedikit, ya gue passing balik lagi biar mereka yang finishing. Padahal sebenarnya ya lokal ya harusnya lihat kemampuannya ya satu sama lain saling tahu gitu loh. Harusnya lu bisa drive, lu bisa layup, lu bisa apa ya, kayak kalau kita lihat dulu pemainnya Enesa yang Papua itu siapa? Sekarang di Ksatria. Pemain apa? Pemainnya Enesa yang Papua yang sekarang main di Ksatria. Hengki dulu bisa kayak begitu gitu loh, step up. Harusnya kan itu ya jadi standarnya dia. Iya, bukan lagi lu harus latihan, tapi memang lu ngelakuin itu udah kebiasaan lu gitu loh. Tapi karena dengan adanya asing itu semuanya nggak keluar gitu loh, kemampuan mereka yang harusnya asing nggak ada, lokal sama lokal ya mereka itu gitu loh. Yang mereka lokal sama lokal ini di-combine sama asing harusnya sama aja. Akhirnya point of view-nya si asing ngerasa nanti gua passing, mereka nggak mau shooting. Akhirnya mereka passing, nanti passing balik gua lagi gitu loh. Sisanya shot clock-nya tinggal 4 detik, balikin ke gua gitu. Gitu loh. Jadi yang dilakukan mereka tapi tuh nggak kontrol the game dan nggak buat situasi, malah buat si asingnya. Tapi si asingnya buat situasi dan lokalnya juga nggak siap. Iya, betul. Lokalnya juga nggak siap. Iya, gitu. Tapi ini berantai juga Kang. Menurut gua salah satunya juga tekanan dari mungkin dari kepemilikan tim atau apa gitu ya, tapi ngomong ke pelatih ya untuk menang gitu ya, jadi udah kasih asing aja karena asing udah dibayar mahal atau apa gitu. Ada itunya masalah kayak gitu ya, tapi menurut gua balik lagi masalah itu, setinggi-tingginya pemain asing yang dibayar gitu ya, setinggi-tingginya LeBron dibayar gitu, kalau misalnya LeBron nih ya di LA kan dibayar mahal di Lakers gitu ya, tapi kalau misalnya saat lawan Kevin Durant ada yang jaga Kevin Durant bukan dia, pasti dia bersyukur banget kan. Masalahnya kan itu di situ. Dan LeBron juga dibayar gitu untuk regenerasi gitu ya. Bukan untuk mendidik pemain muda gitu. Mendidik pemain muda bukan gitu ya. Tapi ya itu lebih ke fokus itu sih. Jadi berantai sih prosesnya. Maksudnya ada masalah di pemain juga, tapi di pelatih juga. Tapi menurut gua juga salah satu masalah mungkin yang tidak terlihat gamblang adalah di kepemilikan tim dan kawan-kawan itu. Maksudnya berapa sih tim yang punya gor sendiri? Menurut gua itu juga fasilitas, gor salah satu fasilitas. Karena kalau kayak gitu kan nyewa latihannya ya, nyewa gitu. Terus dia mau tambahannya bisa enggak gitu, gitu. Atau kalaupun sudah ada lapangannya, berapa banyak bola yang tersedia buat dia nembak segitu banyak misalnya gitu. Misalnya mau masuk kayak Stephen Curry 300 masuk per hari gitu. 2 sesi atau 50 atau 1.500 kata Karl Anthony Towns. Apa tuh? Oh iya itu cap. That's cap. Gak ada yang percaya kan, Charles Barkley gak ada yang percaya kan? Gak mungkin lah cap. 1.500 sehari. Hah? Kalau 50%-nya dia nih 30.000. Sehari 300. 300 tuh 45 menit ya?
Kalau udah 1.500 2,5 jam habis dong latihannya. Ya kayak gitulah maksudnya. Jadi kayak stadion pertama sarana dan prasarana juga ya itu mungkin jadi selanjutnya ya. Maksudnya PR selanjutnya banyak banget PR kalau ngomong basket gitu, jangan sampai jadi terlena karena banyak hal ya, misalnya masih games itu terlena atau apa. Masih jauh banget saat kita ngomongin, kita belum mengarah ke ini yang paling sering sebenarnya dikeluhkan sama pemain asing itu adalah level of physicality dan juga satu lagi itu apa Kang ngomongnya? Skill. Atletisme Ya. Atletisme dari pemain-pemain Indonesia ini sangat tidak atletis ya. Iya. Sangat tidak atletis. Sangat tidak atletis. Sangat tidak atletis. Kembali lagi sebenarnya ya, kalau udah punya tim dengan pemain asing, yang tim ini sudah lama berdiri ya, tiba-tiba mereka datang. Peran coach sangat besar untuk menggabungkan mereka. Ya, kalau kita ngomong, kalau perusahaan bilang itu team bonding, itu tuh kalau di dalam tim basket tuh nggak main-main kalau gue bilang. Tim bonding saat mereka datang itu dan komitmen saat mereka datang itu paling penting untuk nyatukan tim. Karena kadang pemain lokal ini ngerasa, ya itu, maruk nih orang gitu loh. Harusnya diomongin di awal, permainan lu kayak gimana, cara main lu gimana. Dan dia boleh maruk loh sebenarnya pemain lokal pun. Benar. Makanya itu di awal komitmennya itu loh. Kalau menurut gue ya, nih ngomongin negara Indonesia dan Amerika, ya kembali lagi gue bilang, Amerika tuh trash talk. Tapi ya udah di lapangan gitu loh. Kalau kita tuh masih dibawa-bawa. Kita nggak trash talk tapi di lapangan. Nah di belakangnya baru di bawah. Iya tapi mendam di hati dibawa-bawa kan gitu loh. Maksud gua sulitnya coach itu untuk kebangun tim adalah saat nih tim udah lama masuk pemain asing, digabungin semuanya, yang pikirannya nggak cuma satu tujuannya kemana-mana, disatuin itu yang susah. Komitmen di awal, nah tim bonding apa segala macam itu penting menurut gua. Biar tahu satu sama lain kemauannya nih pemain asing seperti apa gitu loh. Kadang mereka ngomong tapi nggak sesuai apa yang mereka lakukan. Misalnya, gue pernah waktu itu diomongin salah satu pemain asing. Pokoknya gue mau lu setiap main minimal 10 poin satu pertandingan. Terjadi gitu loh. Berarti kan komitmen. Itu yang dipegang gitu loh. Jangan lu ngomong tapi bola di lu terus. Iya. Itu mah enggak gitu loh. Baik pemain asing lu buat tim. Iya makanya. Yang mana itu? Kolawole. Kalau di Lu main sama Kolawole main nggak? Main. Gua Kolawole, Irvin sama Savon. Kalau di awal udah digituin, harusnya udah clear lah. Iya, clear gitu loh. Jadi nggak ada yang maruk gitu. Iya. Karena lu semakin ngomong kayak gitu ya, main lu juga makin ya nggak fokus, sudah lu mikirin dia terus gitu, mikirin si asingnya. Gue punya sudut pandang yang nggak tahu juga apakah ini kalian sudah mikirin. Gue selalu melihat bahwa di antara para pemain lokal, di antara para pemain kita nih, ada level pengetahuan atau pengetahuan mendasar yang kayaknya mindset khususnya ya, yang mereka tuh nggak punya. Kalau yang gue lihat ya, pemain-pemain seperti Abraham, terus kemudian Yuda Saputra, Caleb, terus kemudian ini di antaranya Reza Guntara, 4 itu juga gue sebut. Itu pemain-pemain yang gue lihat ketika gue tonton, mereka tuh tahu game ini tentang apa. Waktu itu kita pernah posting di Main Basket, salah satu sudut pandang yang bisa kita pakai adalah peluang gitu. Mereka itu ketika kosong, mereka tuh pasti nembak. Karena tujuannya ini tuh main basket tuh itu gitu. Bahkan pada level tertentu karena mereka pemain asing tahu mereka ini jago, ditempel. Sehingga mereka tuh berupaya untuk cari tempat yang kosong. Begitu kosong dapat nembak gitu. Nah, tidak sedikit pemain lain menurut gua, ketika mereka punya peluang, dia nggak nembak. Either itu spot up ya, atau misalnya dia drive. Pull up. Dia drive, dia malah passing seperti yang lu bilang gitu. Jadi, ada hal-hal, ini kenapa terjadi ya seperti itu? Itu dalam jadi pertanyaan gua, hal-hal sangat mendasar. Itu ya, salah satu doang tuh. Belum lagi misalnya dribble. Kenapa Yuda berbeda? Lalu siapa lagi ya? Bahkan termasuk Reza. Pras gitu. Dia tahu arah dribble. Dia tahu arah drive itu kemana gitu. Ke sana. Nah, beberapa pemain, gue nggak tahu kenapa dia dribble ke arah sana ya. Kenapa dia dribblenya mundur ya. Itu tuh hal-hal mendasar menurut gue yang seharusnya tidak boleh terjadi di level permainan setinggi IBL menurut gue. Gue tuh mikir, kok dia dapat bola, terus kemudian dia dribble
nyamping ke samping. Kok dia ke sana ya gitu? Nggak boleh menurut gua gitu. Nggak boleh main kayak gitu. Sehingga banyak hal tuh salah satunya masalahnya adalah di pengetahuan akhirnya. Siapa yang bisa menyampaikan ini gitu. Nah, pemain-pemain di level tinggi, yang pemain-pemain kita yang bagus ya, khususnya beberapa nama yang gua sebut tadi, mereka punya kekurangan ya, banyak kekurangan, tapi mereka paham itu. Sehingga begitu, jadi mereka sudah nggak punya tujuan gue tuh cetak poin, tujuan gue assist, tujuan gue rebound gitu. Dan mereka tahu situasi itu kapan bisa dimanfaatkan. Nah, mostly nggak ada yang tahu. Mostly pemain kita nggak ada yang tahu gitu. Nah, ketika misalnya katakanlah Reza atau Abraham atau Yuda itu tidak bisa poin itu semata karena memang ya mungkin kalah kekuatan fisik, yang kalau bilang fisikalitasnya kurang. Sama pemain-pemain lawan khususnya yang asing udah tahu matiin lu nggak akan bisa bergerak, lu sok tabrak nggak akan kuat lu gitu. Itu yang kedua emang udah mati aja, dijaga nggak bisa gitu. Jadi memang dia udah tahu gitu. Nah, menurut gua itu akhirnya kemudian di beberapa unggahan yang waktu itu kita bikin berseri di Main Basket, salah satu solusinya menurut gua adalah dibikin kepanitiaan kecil. Kalau memang mau dinaikin, panitia kecil ngeliatin gitu. Pertama dia lihat, ini salah cara main kita nih. Mostly yang kebanyakan salah misalnya begini gitu. Ini salah nih. Nggak boleh main di level tinggi, main seperti ini. Di level tinggi itu standarnya ada ya? Ada standarnya. Lu drive tuh, kalau emang mau drive, udah ini cuman butuh 3 langkah, 2 drive. Oleh karena itu cuman sekian lah banyaknya gitu. Kalau ada yang kemudian nggak mungkin tidak ada yang jaga. Kalau ada yang jaga, maka begini gitu. Nah di kita tuh ketika ada yang jaga, kenapa dia bingung ya? Padahal jelas kalau ada yang jaga, antar lu passing ke sana bukan malah turnover atau apa gitu. Nah, itu tuh sebenarnya di basket itu menurut gue sudah ada standarnya. Dan somehow di kita tidak ada yang merumuskan itu gitu. Jadi kalau menurut gue kalau misalnya dirumuskan dan itu akan jadi pekerjaan yang panjang. Iyalah. Jadi rumusin ini nih, bahwa lu dribble itu drive itu, ya lu ke basket. Ini basketnya di depan, ada yang jaga. Drive ke sini gitu. Dia juga nggak jaga, terus drive juga, lu kesana juga nggak ada siapa-siapa gitu. Harusnya lu masuk ke sana gitu. Sesederhana itu tuh kadang-kadang kok nggak masuk ya gitu. Iya. Nah hal kayak gitu tuh yang menurut gua, dia di bawah ring beberapa kali di bawah ring nih, nggak ada yang jaga, dia bisa nembak, di passing keluar. It happens di liga kita gitu. Buat gua, kenapa gitu? Apa-apa, nah itu hal mendasar itu gitu menurut gua perlu didorong. Kehadiran pemain asing adalah kita bisa memanfaatkan kehadiran pemain asing untuk menguji kemampuan kita, untuk menjalankan bahwa kita udah paham nih, sehingga match up-nya teman kita ada yang lebih jago daripada kita, lawan kita, sehingga ilmu yang kita pakai ini ujiannya tuh lebih tinggi gitu. Nah sekarang kita belum tahu dasarnya, kita masih kelas 1 SD, di kelas ini jagoan-jagoan matematika kelas 3 SMP gitu. Datang. Jadi kita juga bingung gitu. Sementara ilmu kita juga belum nyampe gitu. Gue sih membayangkannya begitu. Tapi dulu tadi gue balik ke omongan Dimas ya, masalah pemain lokal yang pendiam dan trash talker pemain asing gitu ya. Itu kemarin sempat disinggung juga sama pemain asing. Di Main Basket. Apa yang bikin lu kaget pertama kali di sini gitu, waktu ke Indonesia? You cannot go hard to them. Iya, sama santun kan. Gak bisa lu keras ke mereka. Iya. Karena di tempat lain gue bisa keras dan mereka kayak oke gitu. Di sini saat keras mereka langsung kayak iya, ada. Gitu. Ini keras oke kan beda sama hayalah gitu. Iya, ada. Kalau di sini kata dia bahkan bukan hayalah, malah ngedon. Jadi saat pemain asing ini dia ngomong itu di latihan apa pada saat di game? Dulu keras di game. Enggak ngobrolnya. Lu nggak boleh keras. Language-nya berbeda ya. Keras di mereka tuh pada saat latihan atau pada saat di game? Saat latihan. Saat latihan maksudnya. Oke. Dia kaget katanya ternyata kulturnya begini. Kaget salah satu culture shock-nya di situ saat dia keras, ternyata pemain di sini nggak bisa dikerasin gitu. Jadi di luar ya itu adaptasi gue lah sebagai pemain asing kata dia gitu. Tapi ada satu komentar juga di salah satu postingan kita di Main Basket tuh menurut gue juga menurut gue nyambung ya. Dia bilang begini, dia kasih Derek diajarin sama orang luar di NBA Academy jadi Derek seperti sekarang gitu. Terus dia ngasih analogi yang lain, kalau lu ngasih dia pindah main di Eropa, mungkin dia akan jadi kayak Jokic gitu mainnya, nggak flare-nya nggak biasa aja tapi efektif bagus. Karena dia dilatih oleh NBA Academy, dia jadi sangat lincah gitu.
Tapi kalau Derek atau siapapun dilatih di Indonesia, ya nggak akan jadi siapa-siapa pada dasarnya. Artinya balik lagi apa-apa, ilmunya emang kurang Betul. kita. Betul. Kita emang Betul. kita emang nggak punya ilmunya knock gitu. out sih buat kita sih Iya, itu. iya, bener lah. Menurut gua emang ilmunya aja. Jadi orang-orang harus mulai menyadari bahwa ilmunya apa ya gitu. Kalau gitu gini aja Nggak lah. punya ilmunya kita ini. Orang-orang buka IG-nya Derek Michael, Hmm. postingannya tuh untungnya kepentok sampai bawah. Tuh lihat postingan pertama Derek Michael 2019. Terus lihat postingan keduanya dia di NBA Academy Australia. Terus dia mulai masih di NBA Academy tapi di Amerika ke Las Vegas kalau nggak salah. Terus dia mulai latihan sama timnas lagi balik. Terus ke Amerika. Nah, terus FIBA Asia Cup. FIBA Asia Cup terus musim lalu main di NCAA Divisi 1. Tuh lihat perbedaan fisiknya dulu. Dari situ aja kita udah tahu kalau Derek stay di Indonesia, ya Derek yang di postingan pertama itu, nggak mungkin ada. Iya. Kayak anjir gue kayak Iya. pas dilihat tuh wah gila. Saat kita ngomong masih dari fisikal aja ya, kita ngomongin ya bagaimana apa sih ya paling gampang seberapa banyak sih pemain yang ototnya segede itu gitu. Pasti langsung ini komentarnya pasti masalah keturunan Iya, apa-apa. Oh nggak ngaruh. Iya. Iya, ini menarik nih. Ini suka gue ulang-ulang ceritanya nih. Makanya kenapa juga akhirnya gue pikir harus ada yang mengamati ini sebenarnya. Karena kita bisa lihat tapi misalnya gue bisa lihat tapi juga terus disuruh benahi mungkin gue nggak bisa. Harus ada yang lebih jago. Karena lu tadi cerita gitu, gue ceritain beberapa kali ke orang-orang. Ketika pertama kali gue lihat Arki, game pertamanya Arki di Indonesia itu gue tonton. Preseason di Malang. Preseason NBL 2010 2011 gue nonton. Arki mulai datang, gue langsung sampai sekarang gue inget, anjing bukan orang Indonesia nih gitu. Bukan orang Indonesia nih. Terus di belakang gue bilang, Mas boleh ngobrol nggak? Nggak bisa bahasa Indonesia waktu Arki. Gue langsung anjing bener bukan orang saya. Nah pertanyaan adalah kenapa gue serta-merta bisa langsung menyimpulkan ini bukan orang Indonesia? Kan itu pertanyaan kan gitu. Mulai dari dia bawa bola, mulai dia gayanya rebound, dia drive Arki yang dulu kan gitu-gitu. Ini bukan orang Indonesia nih. Karena setelah sekian banyak game yang gue tonton, orang Indonesia nggak main kayak gini. Ini kayak orang Amerika nih gitu. Dan ternyata benar gitu. Nah berarti kan siapapun yang jadi pelatih, orang-orang di BTN atau di Perbasi atau apa tuh lihat diformulasikan nih apa yang membuat kok dia Bisa kok Arki Agassi gitu. Begitu juga pertama kali gue lihat Abraham main gitu, walaupun gue langsung lihat ini jelas bukan, tapi gue langsung ini kok beda ya, gaya mainnya langsung kelihatan beda gitu, ini kok beda ya, ini kayaknya bakal jadi sesuatu nih anak gitu. Nah itu dia gitu. Nah menurut gue makanya gue pernah ngomong sama Arki juga, mungkin Arki lupa, Arki kalau lu pensiun, lu harus kasih tahu ilmu lu ke orang Indonesia, biar orang Indonesia tahu beda main lu tuh beda gitu. Dan orang Indonesia tuh menurut gua kok nggak tahu ya, gua pahamin kok nggak banyak yang ngelihat bahwa dia ini beda loh mainnya, bahwa gaya main kita ini beda gitu. Bahwa mungkin ekstrim ya, ini sangat ekstrim menurut gua. Jangan-jangan cara dribble kita salah. Jangan-jangan boy, beneran boy. Makanya lu gampang nyetil. Jangan-jangan dribble kita salah. Makanya lu gampang Tapi nyetil. kelihatannya bagus. Lu lihat kemarin pas sebelum game 2 Dallas Mavericks lawan itu. Lu lihat pas Kyrie yang duduk pas pemanasan gitu. Berapa banyak pemain kita kayak bisa kayak gitu ya gitu. Duduk kanan kiri keras-keras gitu. Dan boleh nggak lewat dari sininya. Tapi sekeras itu gitu. Jangan-jangan semua pemain NBA pada dasarnya bisa seperti itu. Jangan-jangan tidak ada standarnya. Nah itu maksud gua. Ya memang Gitu. kalau ngomongin standar ya harusnya ya. Kalau lu udah main di pro paling atas liga kita di Indonesia, ya ini ngomongin teknisnya ya. Kalau udah lu main sistem bermain, harusnya bukan, iya lu harus ikut sama sistemnya. Tapi kalau ada satu celah, harusnya lu bisa improve gitu loh. Iya. Ya. Apapun yang terjadi gitu loh. Nah harusnya, itu ngomongnya lagi udah IQ lagi ya. Harusnya seperti itu standarnya boy. Kalau mau dilihat lah nih, adanya ngaruhnya si asing, pelatih, ya gitu ngelihatnya. Kalau lu masih belum kayak gitu ya udah sama aja gitu. Iya betul. Jadi ngaruh deh. pada dasarnya kalau lu sudah memahami game ini dengan sangat baik dan bisa ada di level itu,
Nah, itu pemain asing itu hanya cuma buat wah ini tes baru, ini ujian baru, bisa naik gitu. Iya. Ya mungkin kayak di Filipina, gue rasa Filipina sudah sangat paham ini. Iya. Dia udah tahu cara main basket yang benar, ilmunya apa udah tahu gitu. Sehingga siapapun yang pemain asing yang datang, pemain lokalnya masih bisa tetap nonjol. Iya. Gitu. Betul. Karena lihat situasi game aja udah, Nah, pertandingannya seperti apa. Timnya pun akhirnya sadar Iya. bahwa ketika mereka mendatangkan timnya pemain asing buat klubnya, yang mereka lihat adalah peran apa yang kosong di kita, di mana kehadiran pemain asing Masuk bisa ke situ. menambal itu. Iya. Pada akhirnya bukan hanya sekadar yang paling besar dan paling jago. Kalau ternyata udah ada siapa tuh yang gede pemainnya? Junmar Farajo itu siapa? Junmar Fajardo. Fajardo udah ada itu. Kayaknya gue nggak butuh deh, walaupun gue nggak tahu ternyata ada siapa gitu. Kayaknya gue lebih butuh Brownlee. pemain satu gitu. Iya, kan dia pakai Pemain Brownlee. dua gitu. Ginebra. Akhirnya begitu kan jadinya gitu. Sama di luar juga begitu ketika mereka naturalisasi, walaupun ya pada dasarnya udah pada jago semua. Sudah Iya. Prancis mau naturalisasi Mike James. Mike James 183 cm. Mike James mau dinaturalisasi. Karena dia nggak punya Prancis. point guard. Gitu. Jadi kayak ya itulah. Tapi tadi sebel banget sih gua yang tentang saat kita mengagumi kehebatan Kyrie gitu ya. Ada komentarnya ngomongnya gimana caranya supaya kita bisa kayak Kyrie, orang komentarnya ngomongnya gini. Pertama, terlahir Afrika Amerika. Ya, itu makanya tuh. Gue kayak lu saya berapa kali sampai kayak gini ya? Maksudnya nih orang timnas Amerika lawan timnas Nigeria beda 80 poin. Gitu. Itu badannya jago. nenek moyangnya sama, gitu kan? Sama anjir. Ngomong physicality ini sama gitu. Tapi kenapa nggak bisa? Karena ya itu nggak ada yang nggak dipunya Nigeria sama Amerika gitu. Sampai mau kemana pun. Bahkan paling gampang Rudy Gobert sama Victor Wembanyama itu basically dari jalur yang sama. Kenapa satunya kayak gitu? Kenapa satunya gini gitu? Itu udah beda. Maksudnya jangan segampang itu menyerahkan diri pada Tuhan. Gitu. Gua tahu Indonesia ini negara nomor 1 di dunia yang percaya sama Tuhan. Tapi nggak segininya lah. Maksudnya Tuhannya juga kan udah ngasih juga, masa kita nggak ada usaha-usaha gitu loh. Ya harus ada usahanya lah. Gue lupa, ada yang komentar, kalau nggak salah dia bilang kalau itu apa ya, terus dia bilang semangat gitu. Jangan-jangan semangat kita paling membara gitu, semangat 45. Cuman emang kita nggak tahu aja caranya gitu. Iya semangat nomor 1 kita. Kalau ngomong semangat mah kita nomor 1. Semangat lah nggak ada loh. Bahkan mungkin ya ada sih tapi kita tuh salah satu negara yang misalnya anak kelompok umurnya dia main bisa sampai berapa kali satu musim. 1 tahun kalender ya. Paling banyak loh. Amerika ternyata waktu gua wawancara cuma 30 game aja satu musim. Karena di usianya, sesuai usianya. Iya, sesuai usianya. Tapi kita anak umur berapa, anak kecil itu sudah turnamen sana sini. Nggak boleh main sampai malam-malam. Bener, itu tetap main. Gila loh. Aduh. Ya gitu sih kalau menurut gua, pada akhirnya bisa nggak sih pemain asing ini membantu pemain lokal jadi tambah jago? Bisa. Kalau bisa. Bisa. Cuman sekarang kayaknya nggak banyak ngefek. Karena kalau bisa ngebantu, ini menurut bisa ngebantu. Kalau mereka dari awal komitmen. Ya. As a team ya. Ya. Gitu pasti sangat bisa lah kalau gua. Tapi kalau udah dari awal komitmennya berguguran. Udahlah. Karena komitmen itu juga gampang dihajar dengan yang penting kita juara ya. Akhirnya Saat kita bahas foto sama Altov kan. Dulu latihannya mulai jam 8. Terus dia mau ngekor ke Hakim kan, Hakim Scott ngomong kalau lu mau datang jam 6. Datang jam 6. Ya kalau gitu pemain asingnya juga pasti ayo gas gitu. Tapi begitu satu aja menurut gue, satu aja lu datang 7:30 gitu. Ya udah mager deh. Alah, segini doang lu gitu kan. Ya menurut gue sih akhirnya kalau gue pribadi ya gue lihat ya itu. Jadi bagaimana gue rasa kita harus membenahi dulu kesadaran kita dalam melihat game ini gitu. Game ini gimana sih ngelihatnya gitu. Jadi bukan masalah wah nih jadi pemain asing datang nih kita bisa tambah jago, enggak juga gitu. Kalau kita masih belah-belah belum paham gamenya, ya nggak bisa dimanfaatkan dengan baik juga gitu. Kalau dalam bahasanya Dimas sih komitmen gitu. Nah komitmen kan tadi terjemahinnya kayak gimana? Iya. Ada mana Boy? Nggak ada sih ya apa ya? Ya, gue harap balik lagi ke itu tadi ya. Ini muncul di salah satu pelatih di IBL, pelatih asing. Dia ngomong gini, if you want to live from this thing, if you want to provide for your family from this thing, gitu, dari basket, gitu, you should give everything. Ya, harus terus-terusan segitu, gitu, konsistensi. Masalah nanti kita juara, kita menang, atau lu jadi apa belakangan, tapi lu harus give everything di sini. Iya.
Dan terus gue timbanin lagi, kalau yang ini gue buka aja lah pelatihnya. Gue timbanin lagi dari unggahannya David Singleton waktu itu. Dia ngasih tahu nge-report sesuatu bahwa dalam setiap turnamen, dalam setiap liga yang diikutin berapa puluhan, belasan tim, yang juara itu selalu cuma satu. Jadi jangan sampai terbuai dengan juara itu. Gitu. Juara itu selalu cuma satu. Dan terus yang 29 lainnya, 30 lainnya, apakah dianggap gagal? Enggak. Tapi terus berproses. Nah, proses itu yang seringnya tidak kita sadari gitu. Pokoknya begitu kita kalah, ya udahlah kita kalah. Gitu. Ya mereka lebih jago, bayaran mereka lebih gede gitu. Kenapa you not fighting for that? Kenapa nggak pengen, misalnya, ya mas, kenapa kalau lu nggak tambahan ya gaji gue cuma segini gitu. Ya di tim lain gaji lu bisa naik. Kalau lu tambahan di sini, lu jago di sini, lu bisa pindah ke situ gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Dan di luar sana gajinya bisa lebih tinggi lagi gitu. Jadi jangan berhenti cuma gue pengen jadi pemain dengan gaji tertinggi di Indonesia gitu. Yeah. Sana luar sana tinggi banget gitu. Paling gampang ya udah lihat Derek aja lah. Dari Jaktim. Dia sekarang hidup, maksudnya he can live from that gitu menurut gue. Meskipun secara NIL kayaknya masih terbatas ya untuk orang internasional, tapi menurut gue dan gue bisa lihat dari Derek pun is better lah ya di sana gitu loh. Jadi ya mungkin dalam 2-3 tahun ke depan he will living American dreams gitu ya. Kita semoga kita juga doakan amin gitu ya. Dan gue harap ya itu jadi patokan semua orang gitu. Jangan sampai berhenti di situ. Itu aja sih untuk lokal ya. Ya. Satu lagi juga gue paling nambahin sedikit aja. Kadang-kadang kita selalu menimpakan tanggung jawab ini kepada pemain gitu. Iya. Kalau gue, ya kalian boleh nggak setuju. Gue justru lebih pengen menimpakan ini kepada pelatih. Justru yang lebih besar tanggung jawabnya terhadap hal ini itu adalah pelatih. Kenapa? Karena pemain kadang-kadang memang nggak tahu aja harus ngapain gitu. Gue harus ngapain. Nah jadi yang harus tahu dia harus ngapain itu harusnya pelatih. Karena pelatih yang khususnya yang sudah punya pengalaman lama gitu. Jadi gue mau nambah nih semangat gue ada gitu. Tapi kan dia anak muda nih, pengetahuannya masih sedikit gitu. Dia mau nyari juga oke lah dia punya. Tapi at the end of the day, menurut gue yang punya tanggung jawab yang harusnya memikul tanggung jawab ini menurut gue adalah pelatih. Pelatih yang juga harus belajar nambah ilmu terus dan ini sederhana tapi menurut gue penting sebagai pelatih cara mengkomunikasikan itu. Jadi kalau lu punya pengetahuan tapi cara komunikasi lu kurang sip, ya mungkin juga kurang sip nanti tidak tersampaikan dengan baik. Jadi pengetahuan bagus, cara menyampaikan juga bagus. Cara penyampaikan itu macam-macam ya, ada yang kasar, ada yang keras, ada yang halus, lemas, tapi bisa sama-sama efektif gitu. Tinggal caranya. Pelatih. Gitu. Menutup statementnya ada yang mau ditambahkan pelatih? Kan pelatih. Dia mau latihan soalnya, jadi dia bingung. Enggak. Udah mulai. Kalau udah kayak begini mah ngomong kalau lu main di profesional harus ada standarnya. Exactly, itu lagi tuh hal berbeda lagi tuh. Harusnya gitu sih. Kalau daripada diomongin gini terus gitu. Iya betul. Iya kan? Betul. Ya itu maksud gue waktu pas ngomong panitia kecil ini akhirnya yang waktu. Iya, tapi memang butuh proses. Butuh SD. Panjang. Keluarannya dia adalah akhirnya ujungnya standar. Lu nggak bisa dribble kiri, lu seharusnya nggak bisa main di IBL gitu, ngerti nggak lu? Jalan brondong. Masa nggak bisa dribble kiri? Jalan brondong. Nggak bisa dribble kiri. Jalan brondong bro. Jalan brondong nggak bisa. Kan DNP kalau nggak bisa dribble. Siapa? Bisa main masih. Gitu. Ada aja. Ada yang tugasnya nggak boleh kesut. Gue setuju ada standarnya memang. Tapi kalau misalnya standarnya adalah ya kan DNB juga begitu kan. Iya. Lu harus dites dulu kecepatan lu berapa. Iya makanya. Kekuatan fisik lu berapa. Lu keluar dari NBA mau main di mana aja bisa gitu. Exactly, betul. Ini belum tentu kan. Yoi. Nanti udah main pro bisa main mahasiswa lagi kan. Yoi, itu beda lagi ceritanya. Nggak kan bisa. Iya. Aslinya kan daripada. Ya, untuk menutup ini, apakah pemain asing? Oh, kira tadi lagi. Apakah pemain profesional akan bermain di kampusnya? Kan bisa. Ngaruh bisa enggak. Tapi kayaknya di level pada saat ini kayaknya banyak nggak ngaruhnya. Iya. Terus untuk menutup ini, saran dari gua pribadi ya saran kami. Kalau udah main di IBL udah nggak usah main di Liga Mahasiswa. Nggak usah. Kan dulu udah awalnya IBL aja udah. Dulu awalnya kan tujuannya untuk meningkatkan pamor Liga Mahasiswa. Sekarang insya Allah sama jam terbang katanya. Sama jam terbang. Iya. Sekarang insya Allah pamornya udah tinggi lah. Ya, udah banyak yang nungguin Liga Mahasiswa tiap tahun. Jadi sebaiknya pemain profesionalnya udah nggak usah main lagi. Iya. Kan dulu awalnya nggak main. 2019 tuh nggak main. Dari dulu emang nggak ada. Ya. Dari dulu nggak main. Dari dulu emang nggak ada. Emang lu nggak deh? Masa Kelly udah tatoan suruh main lagi? Iya. Iya dong.
Ya nggak apa-apa juga. Apa hubungannya sama Toto? Dari dulu juga nggak ada. Nggak gitu. ada. Tiba-tiba. Adanya 2021. 22. harusnya pemain mahasiswa itu ada di timnas. Nah itu bener. Boleh, Kaleb. Ya, ya. Iya, Ya, itu betul. bener. Oh iya, tahun 2021 ya pertama kali itu ada pemain profesional. Jadi tolong ditarik lagi aja. Iya, kalau menurut kita sih kalau nggak usah lah Liga Mahasiswa aja udah. Caranya bagaimana? Caranya cari lagi yang Kalau jam terbangnya nggak dapat, pemainnya di klubnya, salahin pelatihnya dong. Kok nggak dapat jam terbang? Nanti pelatihnya nyariin pemainnya. Lu nggak berusaha. Iya, muternya terus. Sip. Oke. Ketemu lagi di main basket Pedcos gitu sebenarnya Pedcos. Selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye. I feel